Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di Kaligrafi Channel. Ini adalah lanjutan dari video kemarin terkait hiasan tekstil. Kita kali ini fokusnya ke tulisan kaligrafinya, sama nanti finishingnya. Baik, kita milih brush oval lettering seperti kemarin. Kita tes untuk ukuran besarnya, warnanya hitam. Ini kita tinggal menebalkan saja seperti ini. Oke, pelan-pelan. Jika masih terdapat agak kurangnya stabilizer, bisa ditambah untuk menghaluskan nanti di pengaturan brush. Ini memang untuk hot ini ada kaidah khusus ya, dan jika memang teman-teman ingin kita bahas lebih detail tentang kaidah hot maghribi ini, bisa komen di kolom komentar. Nanti jika memang komennya bisa lebih dari 10 orang, kita akan buatkan kaidah terkait video tutorial kaidah terkait hot maghribi ini. Memang hot ini tidak terlalu populer di Indonesia, di MTQ juga jarang dipergunakan. Ini sesuai dengan namanya, hot maghribi itu adalah gaya hot yang berasal dari daerah Maghrib atau Maroko. Bahasa Arabnya Maghrib, bukan sholat maghrib ya, cuma negara Maroko. Dan ini karena negara Maroko itu terletak paling barat dari seluruh negara-negara Arab, maka disebutnya negara Maghrib. Tempat terbenamnya matahari yaitu di sebelah barat. Kecuali nanti matahari sudah terbit dari barat, lain cerita, itu kiamat ya guys. Ya, bentuknya seperti ini. Alifnya ada bendulannya, haknya juga masih hampir sama. Ini bentuk non sama waw agak lebih memanjang gitu, dan nanti kita akan tebalkan menggunakan monoline atau pen biasa di brushnya. Oke, di sini yang agak unik bentuk dalnya. Terus ada bentuk short yang cenderung lebih lebar daripada hot naskhi atau sulus, dengan tambahan bendulan di sisi bawah kanan itu. Huruf-huruf seperti ro, waw, mim itu nanti akan menggelantung ya, sisi kecilnya itu. Nah, itu tidak bisa menggunakan handam biasa atau digambar manual ya. Maka kita akan nanti ada proses selanjutnya sebenarnya nanti. Kita selesaiin dulu kali ini penulisan huruf dasarnya. An'amta alaihim. Oke, kita percepat saja, intinya teman-teman bisa mengetahui prosesnya. Karena ini masih menebalkan, jadi tidak terlalu menemukan kesulitan, dan waktunya juga tidak memakan waktu yang begitu relatif lama ya. Beda halnya kalau kita menulis dari nol dengan tulisan ayat sendiri. Kalau teman-teman juga ada request, tentunya
ada proses sketsa dulu. Setelah sudah, kita masuk ke tahap pemberian titik ya. Titiknya kita menggunakan brush monoline dengan yang agak besar atau agak besarin, jadi tinggal seperti ini, tidak perlu menggambar manual buletan. Cukup ditarik sedikit saja. Jika memang dirasa kurang besar, tinggal diperbesar lagi nanti. Di tahap ini kita percepat kembali. Terus saja dilengkapi, jangan sampai jali ya teman-teman. Butuh iya kan tak kof ya wain alaihim anamta ladina. Di sini ada ketinggalan tadi, jadi gambarnya manual ya. Ini bawahnya emang agak mepet, sebenarnya bisa agak diangkat sedikit, tapi karena memang ya udah terlanjur, jadi kita diimprovisasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap ini, harokat-harokat lain, harokat tasdid. Tasdidnya kita harus gambar manual ya. Untuk sukun ya, bentuknya lingkaran dengan bolongan tengah seperti donat ya. Sukun-sukun seperti ini. Alhamdulillah Ar-Rahim. Oke, bisa dilanjutkan ini. Jadi harokatnya hanya garis lurus seperti ini. Kita kasih warna agak berbeda. Nah, ini bentuknya bentuk mat sepertinya ya guys. Terus untuk harokat jadi lurus-lurus saja. Nah, untuk yang kayak alif ini tanda mat. Kalau saya perhatikan, di sambil lalu ini kita percepat saja. Ini temanya redesign, jadi tinggal mengikuti gambar. Nanti sebenarnya teman-teman bisa lebih kreatif. Nah, untuk tulisan selesai. Pertama kita masuk ke bagian ini, di sisi kanan kita balik ya. Untuk bagian harokat taruh di bawahnya agar tertimpa. Selanjutnya masuk ke bagian tambah layer. Kita bikin tanda wakaf di sini. Oke, pertama kita setting brush. Brushnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita ngikuti pola saja. Ini bentuk setengah lingkaran. Kita perjelas untuk contoh referensinya agar enak bikin polanya. Abaikan pola pecah ini karena memang ini bentuknya kecil. Yang penting nanti hasilnya kelihatan dari jauh, lumayan pikselnya lumayan kecil. Buletan seperti ini.
kita ubah warna ke warna biru tua. Jadi cukup bulatan-bulatan seperti ini, terus dikasih semacam jarum-jarum nanti. Oh, bukan jarum ternyata, tapi bulatan yang lebih kecil. Kita kasih warna oranye misalnya. Ya, seperti itu di 4 sisi. Dikasih list hitam biar lebih terlihat kontras di gambar. Fill tengahnya ya, kasih warna. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal copy di sini bagian layer, duplikat, biar lagi sebanyak nanti yang dibutuhkan. Dia tidak perlu buat satu-satu ya. Edit, masuk edit dasar, tidak digeser, centang, pastikan layernya sesuai dengan yang mau kita pindahkan. Terus kita copy lagi karena masih kurang ternyata. Oke, ini yang terakhir sepertinya ya. Gimana ini di bawah. Oh, ternyata sudah dan bentuknya beda. Kita hapus saja, kita bikin yang sesuai itu. Kita gabungkan terlebih dahulu ya, biar tidak terpecah-pecah dan merampingkan layer. Kita seperti biasa bikin lingkaran, putus. Ternyata pennya mulai lelah atau tabsnya, kita bikin yang lingkaran langsung. Oke, seperti ini. Di menu buat yang bagian lingkaran tinggal tarik seperti ini, drag dua, satu lagi tengahnya. Karena ini hanya main lingkaran, kita bisa atur saja. Kita hapus. Selesaikan sini. Tengahnya sudah, kita bisa lanjut ke ornamen samping-sampingnya. Fill, ubah warna. Di situ kita ubah ke biru ya. Ketika terjadi seperti ini, maka solusinya di sini dinaikin transparansinya atau diturunkan angka. Masih belum. Oh, ternyata beda layar ya, tidak mau kita ganti ya. Jadi jika ada sisa-sisa seperti itu, kita masih bisa menebalkannya secara manual.
Kita bikin bulat-bulat kecil seperti ini, terangin lagi. Jangan lupa disesuaikan layer yang akan digambar. Jika salah ya tidak akan jelas seperti ini. Bulat. Memang agak berbeda dengan karakteristik mushaf Indonesia ya. Nah, ini saya ambilnya desain di Tehzib yang karya-karya tengah-tengahan. Warnanya cukup simpel, namun ukirannya juga khas. Ini bisa jadi referensi tersendiri bagi pecinta kaligrafi mushaf. Oke, kita bagian sini. Jangan lupa dibuat cermin, biar tinggal bikin satu sisi saja. Ukuran pixelnya digedein. Jangan lupa tambah layer baru agar nanti ketika ingin mengedit atau menghapusnya kita tidak perlu atau tidak terkenal dengan desain-desain yang lain. Tahan dikit untuk meluruskan. Karena di sini gambarnya tidak terlalu presisi, kita improvisasi sendiri. Yang penting polanya sudah tahu seperti itu. Ini bikin kayak semacam ya ornamen-ornamen tambahan yang juga ini juga sering dipakai di hiasan mushaf Al-Quran di Indonesia. Oke, seperti ini kasih bulat-bulatan. Seperti ini penampakannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung channel kami untuk memberikan video-video edukasi tentang kaligrafi lainnya. Check it out. Okay.